Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Dian Apriliani, guru IPA kelas 9. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Kenapa sih makhluk hidup itu perlu bereproduksi? Betul, makhluk hidup perlu bereproduksi karena untuk melestarikan keturunannya. Lalu, apa saja sih organ-organ penyusun sistem reproduksi? Seberapa lama kalian berada di dalam kandungan ibu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi berikut ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan dan membedakan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. 2. Siswa dapat menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. 3. Siswa dapat mengumpulkan informasi tahapan pembentukan sel sperma dan sel telur serta proses menstruasi. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan menstruasi. 5. Siswa dapat menjelaskan fertilisasi dan perkembangan embrio. Dan yang keenam, siswa dapat mengumpulkan informasi tentang kelainan dan penyakit pada reproduksi. Setiap orang tua pasti mengharapkan kelahiran anak sebagai penerus. Untuk memperoleh keturunan, kedua orang tua harus memiliki sistem reproduksi yang baik dan sehat. Kemudian, apa saja sih organ-organ penyusun sistem reproduksi itu? Bagaimana bisa kamu ada di dunia ini? Lalu, berapa lama kamu ada di dalam kandungan ibu? Nah, untuk lengkapnya kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Anak-anak, terlebih dahulu kalian perlu ketahui hierarki organisasi kehidupan hingga terbentuknya suatu individu. Nah, suatu individu itu pertama disusun oleh sebuah sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari kehidupan atau bagian yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa sel sejenis disebut sebagai jaringan. Nah, jaringan ini misalnya jaringan epitel, xilem, flem, dan epidermis. Selanjutnya, kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi disebut sebagai organ. Nah, kata kuncinya di sini adalah memiliki fungsi. Misalkan akar, batang, daun, jantung, paru-paru. Nah, misalkan jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, organ-organ yang berkumpul dan membentuk menjadi satu sistem disebut sebagai sistem organ. Misalkan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Lalu yang terakhir yaitu sistem organ yang menjadi satu disebut sebagai organisme atau makhluk hidup. Nah, pada bab ini kita hanya akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Materi yang pertama yaitu pembelahan mitosis dan meiosis.
Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Untuk pertumbuhan, misalkan semakin banyaknya jumlah sel, maka tubuh kita juga akan semakin besar. Lalu, untuk perbaikan, misalkan ketika tubuh kita terkena luka, untuk penyembuhannya itu perlu adanya pembelahan sel. Kemudian yang ketiga, untuk reproduksi. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Langsung saja, yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Jadi, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh kita yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini salah satu alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada pembelahan mitosis dihasilkan 2 sel anakan dengan karakteristik yang identik secara genetik dengan sel induknya. Jadi hasil pembelahannya itu identik atau sama dengan sel indukannya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Coba perhatikan gambar tahapan pembelahan sel secara mitosis. Tahapan pembelahan sel secara mitosis terjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Pada tahapan profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, di gambarnya itu ada membran inti, yang di dalam intinya itu terdapat kromosom yang terdiri atas 2 kromatid saudara. Kemudian di situ ada gelendong pembelahan yang berwarna coklat. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua atau metafase, kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Kromosomnya itu yang berwarna biru. Dia berjejer pada gelendong pembelahan. Nah, di situ ada kromosom, ada bidang pembelahan, sentrosom, dan gelendong pembelahan. Selanjutnya, pada tahapan yang ketiga atau anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi pada proses tahapan anafase ini, kromatinnya, tadi kan kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Nah, kromatid saudaranya ini memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan kemudian di akhir proses anafase ini, jumlah kromosom pada tiap kutub itu adalah sama. Dan yang keempat, tahapan pembelahan sel secara mitosis yang keempat yaitu telofase. Di sini membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Nah, bisa dilihat di situ sudah ada sel anakannya, ada cincin pembelahan serta fragmen membran inti. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Nah, kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh, nah pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau gamet yang bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Nah, pembelahan sel secara meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya.
Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan sel meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kalau pada pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Selanjutnya, pembelahan meiosis dikatakan juga sebagai pembelahan reduksi karena jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan bersifat haploid atau N dan berbeda dengan induknya. Kalau di pembelahan mitosis, sel anakannya itu bersifat diploid atau 2N dan sama atau identik dengan induknya, sedangkan pada meiosis berbeda dengan induknya. Beda halnya dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing dengan tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Coba anak-anak perhatikan gambar tahapan pembelahan sel meiosis. Pada dasarnya, pembelahan sel meiosis itu sama dengan pembelahan sel mitosis, yaitu mengalami 4 tahapan, yaitu tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja pada pembelahan meiosis ini, tahapan-tahapan atau keempat tahapan tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Jadi nanti ada profase 1, ada profase 2, ada metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1, telofase 2. Nah, pada tahapan profase 1 ditandai dengan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Lalu terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada kromatid saudara, kemudian kromatid saudaranya ini terjadi pindah silang. Misalkan tadi kromatid saudaranya yang berwarna biru dan berwarna merah, kemudian terjadi pindah silang, kromatidnya menjadi biru dan merah. Ya, bisa diperhatikan, dan di situ ada gelendong pembelahan yang berwarna coklat, seperti halnya tadi di pembelahan sel mitosis. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, kromosomnya itu di situ sudah kelihatan. Di situ ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Mereka berjejer pada bidang pembelahannya. Kemudian pada anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, bisa dilihat kromosomnya mulai berpisah dan menuju kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, pada telofase 1 ini sudah terbentuk lekukan untuk membagi sel itu menjadi 2. Kemudian setelah terjadi telofase, tahapan telofase, kemudian kembali lagi ke profase, yaitu profase 2. Kembali lagi, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Pada dasarnya, prosesnya sama dengan profase 1. Hanya saja di situ sudah ada sel anakannya yang sudah bersifat haploid. Pada sel anakannya juga melakukan tahapan profase 2. Nah, selanjutnya pada tahapan metafase 2, kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Kromosomnya sudah berjejer yang berwarna biru dan merah itu. Selanjutnya, anafase 2,
kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid saudaranya itu memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah tahapan telofase 2. Nah, pada tahapan ini nukleus sudah terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatid, dan sitokinesis terjadi. Sitokinesis ini merupakan bagian akhir dari pembelahan sel. Nah, di situ sudah ada sel anakan yang bersifat haploid. Dan pada akhirnya membentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Materi yang kedua yaitu organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Nah, sistem reproduksi itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Nah, sistem reproduksi ini akan berfungsi dengan baik apabila sudah mencapai kedewasaan atau pubertas. Nah, pada sistem reproduksi laki-laki akan menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon testosteron, sedangkan pada sistem reproduksi perempuan ketika sudah mencapai pubertas, dia akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang pertama, organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma atau spermatozoa. Sistem reproduksi laki-laki ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Pada bagian kiri, di situ ada gambar organ penyusun sistem reproduksi laki-laki yang dilihat dari samping, dan yang sebelah kanan itu gambar dilihat dari depan. Nah, di situ ada testis, skrotum, epididymis, rektum, kelenjar borboretral, kelenjar prostat, vesikula seminalis, sakrum, kandung kemih, tulang panggung, vas deferens, uretra, dan penis. Nah, untuk fungsinya, yang pertama ada testis. Testis itu menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu untuk menyimpan sperma selama proses pematangan. Selanjutnya ada uretra. Uretra itu merupakan saluran untuk sperma dan urin keluar dari tubuh. Selanjutnya ada vesikula seminalis, yaitu menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar penghasil cairan terbesar yang bersifat encer dan berwarna putih serta berisi makanan untuk sperma. Selanjutnya ada kelenjar borboretral, yaitu untuk mensekresi cairan lendir bening yang menetralkan cairan urin yang bersifat asam dan tertinggal pada uretra. Kemudian ada penis untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi pada wanita. Selanjutnya yang terakhir ada skrotum, yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Selanjutnya, organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Pada perempuan terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum dan sel telur. Masing-masing ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur tersebut bermuara pada uterus atau rahim.
Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Coba perhatikan organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Nah, di sini sudah ada gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan, dilihat dari samping. Di situ ada bagian yaitu tuba falopi, ovarium, rahim, leher rahim, kandung kemih, tulang panggul, vagina, uretra, rektum, dan anus. Nah, untuk fungsi-fungsinya yaitu yang pertama ada ovarium. Ovarium itu ada 2, yaitu sebagai tempat memproduksi sel telur dan menghasilkan hormon estrogen. Lalu ada tuba falopi yang membawa sel telur dari ovarium menuju uterus atau rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Lalu ada rahim atau uterus sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Ada vagina, yaitu tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Dan ada uretra yang berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem ekskresi atau sistem kemih dan sistem seksual. Materi yang ketiga yaitu pembentukan sel sperma dan sel telur. Nah, yang pertama, pembentukan sel sperma. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar tahapan-tahapan pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Pada fase awal, spermatogonium bersifat diploid atau 2N. Kemudian, secara meiosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer dan masih bersifat diploid atau 2N. Berikutnya, spermatosit primer tersebut membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Nah, pada fase ini terjadi pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder yang jumlahnya ada 2 dan bersifat haploid atau N. Kemudian, melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid atau N. Seperti halnya pada pembelahan meiosis pada materi yang pertama tadi, pembelahan secara meiosis dihasilkan 4 sel anakan. Nah, di sini dihasilkan 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya dan bersifat haploid atau N. Setelah matang, sperma menuju saluran reproduksi yakni epididymis dan semua proses ini terjadi selama kurang lebih 17 hari. Sperma yang sudah matang memiliki bagian-bagian seperti kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepala sperma terlindungi suatu badan yang disebut akrosom. Bagian ini berinti haploid. Selain itu, badan ini juga mengandung enzim hyalurodinase dan proteinase. Enzim ini berfungsi saat proses penebusan lapisan sel telur. Pada bagian tengahnya, terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan gambar sperma berikut ini. Selanjutnya, pembentukan sel telur atau oogenesis. Coba kita perhatikan gambar tahapan-tahapan pembentukan oogenesis. Oogenesis dimulai dengan pembentukan oosit primer dalam proses yang disebut dengan oositogenesis. Oosit primer atau juga dikenal dengan oogonia akan
bermigrasi melalui embrio dari epitel germinal untuk menjalani pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oogonia ini merupakan sel telur yang belum matang dan terbentuk di ovarium sebelum kelahiran dan memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Oosit primer yang terbentuk dari hasil pembelahan oogonium juga memiliki jumlah kromosom diploid atau sama seperti sel induknya. Kemudian, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk oosit sekunder. Oosit sekunder ini memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pembelahan meiosis 1 tidak simetris sehingga hasil pembelahan meiosis 1 ini tidak menghasilkan 2 buah oosit sekunder, melainkan hanya 1 sel telur yang haploid dan yang lain disebut dengan badan polar. Sel telur yang dihasilkan oleh pembelahan meiosis pada oogenesis berukuran relatif besar karena di dalamnya itu mengandung sitoplasma dan dalam jumlah yang besar, nutrisi dan organel-organel sel. Sedangkan badan polar hanya mengandung sejumlah kecil DNA dan sitoplasma. Badan polar ini seiring dengan waktu akan mengalami kerusakan. Nah, tidak sama dengan spermatogenesis atau pembentukan sel sperma, yang oosit sekundernya akan mengalami pembelahan meiosis tingkat 2 secara langsung sehingga membentuk sel-sel sperma. Pada oogenesis ini, pembelahan meiosis tingkat 2 pada oosit sekunder hanya akan terjadi jika sel telurnya itu dibuahi oleh sperma atau terjadi proses fertilisasi. Sekali lagi, jika meiosis 2 ini terjadi, maka akan dihasilkan 1 buah sel telur yang haploid atau N dan 1 badan polar yang juga akan rusak seiring dengan berjalannya waktu. Materi yang keempat yaitu tahapan-tahapan menstruasi. Proses menstruasi. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luruh dan terkikis bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Proses menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, tahapan-tahapan menstruasi ini ada 4. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi ditandai dengan luruh dan keluarnya dinding rahim karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Pasokan oksigen berkurang, sel-sel di dinding rahim mati, arteri meluruh sehingga terjadi pendarahan dan terjadi selama 1-7 hari. Yang kedua, fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium yang dipicu meningkatnya kadar estrogen. Nah, fase praovulasi ini terjadi pada hari ke-7 sampai ke-13 sesudah menstruasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Ovulasi atau masa subur yaitu suatu masa di mana sel telur sudah matang dan siap untuk dibuahi. Kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan dan terjadi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi merupakan fase kemunduran atau kekalahan ovum karena tidak dibuahi sperma atau tidak terjadi fertilisasi. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron oleh korpus luteum di ovarium, sehingga dinding rahim mengalami penebalan untuk mempersiapkan kehamilan.
Coba perhatikan gambar tahapan-tahapan menstruasi berikut ini. Yang pertama, pada fase menstruasi itu terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-7. Kemudian fase praovulasi terjadi pada hari ke-7 sampai ke-13 sesudah menstruasi. Pada fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi, dan pada fase pasca ovulasi terjadi dari hari ke-15 sampai ke-28. Materi yang kelima yaitu fertilisasi dan perkembangan embrio. Ketika ovarium telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, bila ovum bertemu dengan sperma di saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak menuju uterus. Selama pergerakannya tersebut menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu 5 hari. Pada hari ke-5, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Embrio manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi bayi dalam tubuh ibunya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Pada embrio umur 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Embrio berumur 8 minggu sudah mirip bayi, tetapi kepala tampak lebih besar. Mata, telinga, hidung, jari tangan, dan jari kaki mulai terbentuk. Kemudian, panjang embrio berumur 10 minggu sekitar 6 cm. Ukuran kepala masih lebih besar dari badannya. Mata, telinga, hidung, jari tangan, dan jari kaki, serta mulut telah mengalami perkembangan lebih lanjut. Embrio berumur 32 minggu atau kira-kira 8 bulan, yang juga disebut janin, memiliki panjang kurang lebih 40 cm. Bagian-bagian tubuhnya telah berkembang dengan baik. Setelah berumur kira-kira 9 bulan, janin berkembang menjadi bayi dan telah mengalami perkembangan yang sempurna. Panjangnya kira-kira 50 cm dan beratnya kurang lebih 3 kg. Nah, berikut ini merupakan gambar perkembangan janin di dalam kandungan mulai dari 1 bulan hingga 9 bulan. Materi yang terakhir yaitu kelainan dan penyakit pada reproduksi. Di sini ada beberapa contoh kelainan dan penyakit pada reproduksi. Misalnya ada gonorea atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya yaitu pada perempuan keluarnya nanah yang berasal dari vagina dan saluran urin. Dan pada beberapa perempuan tidak muncul gejala. Pada laki-laki keluarnya nanah pada penis dan saluran urin. Lalu kemudian ada chlamydiasis. Penyebabnya yaitu oleh Chlamydia trachomatis. Gejalanya seperti halnya pada gonorea, tidak tampak gejala pada 70% wanita dan 10% pada pria. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Penyebabnya oleh Treponema pallidum. Gejalanya yaitu luka pada vagina atau penis. Kemudian ada herpes genitalis, penyebabnya yaitu virus herpes simplex. Gejalanya
luka pada vagina atau penis berupa bercak-bercak berwarna kemerahan yang bergerombol di atas permukaan kulit. Dan yang terakhir ada kandidiasis atau keputihan. Penyebabnya yaitu jamur Candida albicans. Gejala yang ditimbulkan yaitu infeksi pada dinding vagina. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada materi sistem reproduksi manusia. Tadi kita telah belajar yang pertama mengenai pembelahan mitosis dan meiosis, yang kedua organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan beserta fungsinya, yang ketiga pembentukan sel sperma dan sel telur, yang keempat tahapan-tahapan menstruasi, yang kelima fertilisasi dan perkembangan embrio, dan yang terakhir mengenai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.